Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita kembali lagi sekolah minggu ya. Tetap semangat, bersuka cita di dalam Tuhan. Yuk, sekarang tidak ada lagi yang main-main ya. Ada lagi yang masih sibuk dengan handphonenya. Tapi kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yuk, sekarang duduk yang manis. Hari ini kita akan beribadah karena besok memperingati kenaikan Tuhan. Bukan kenaikan, hari Pentakosta anak-anak ya. Yuk sekarang semua duduk yang manis, semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku.
Desti berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh sehat, boleh kuat, semua karena Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati, biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekarang kita mau nyanyi dengan semangat ya. Tante Desti undang kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu kita yang pertama, ku menang bersama Yesus Tuhan. Masih ingat ya gerakannya ya? Ku menang ya bersama Yesus Tuhan. Kita mau nyanyi yang semangat karena kita percaya kita punya kemenangan bersama dengan Tuhan. Semua tepuk tangan anak-anak ya. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Tetap berdiri anak-anak ya. Nah, pujian ini bilang Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun. Ya, Roh Kudus turun yang akan diperingati hari Pentakosta itu pada besok hari anak-anaknya hari Minggu. Nah, Roh Kudus turun dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Roh Kudus yang menghibur lagi kita sedih. Roh Kudus yang kasih kita kekuatan. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi lagu yang lain, masih ingat ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Yuk, kita mau nyanyi dengan semangat anak-anak ya. Haleluya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari ya. Kita mau nyanyi lagi lebih semangat ya. Itu mungkin itu boleh layarnya. Ya, kita mau nyanyi dengan semangat. Kita bilang kasih sukacita, damai sejahtera ya. Kita percaya kalau kita nyanyi dengan semangat, maka Roh Kudus hadir dalam hidup kita membuat kita lebih bersukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera. Lebih semangat anak-anak ya.
mau hidup dipimpin Roh Kudus, punya kasih, selalu bersuka cita, selalu ada damai sejahtera, gak suka bersedih meskipun kalian berdoa Tuhan belum jawab, mungkin kalian pengen sesuatu mama papa belum belikan. Kalau ada Roh Kudus kita gak akan bersedih, karena Roh Kudus menghibur kita, menolong kita, bahkan menemani anak-anak semua ya. Yuk kita mau nyanyi lagu yang lain. Tuhan Yesus baik ya, Dia dapat kesudahan kasih setiamu Tuhan. Semua tetap berdiri ya, kita mau semangat nyanyi buat Tuhan. Dia dapat kesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia dapat kesudahan. Dia dapat kesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan dari awal, nyanyi untuk semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tangannya ke atas ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, jangan duduk semua anak-anak ya. Kita percaya Tuhan itu selalu baik buat kita, buat anak-anak semua. Karena apa? Tuhan itu gak pernah berubah ya. Tuhan sayang kita selalu. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu menolong kita. Bahkan janji-janji Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yuk sekarang kita mau dengar firman Tuhan, duduk yang manis. Kita angkat satu pujian. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau nyanyi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita katakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai kita semua dengan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Angkat tanganmu ke atas, katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari awal kita nyanyikan lagu ini, Tuhan tak pernah janji. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Angkat tangan kamu ke atas, katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya, bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya, bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Yuk anak-anak, semua tangan dilipat, kita akan berdoa untuk kita dengar firman Tuhan. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kalau Tuhan selalu menyertai kami, selalu menolong kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman Tuhan tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Firman Tuhan kita hari ini kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu. Minggu lalu kita firman Tuhan tentang Yesus naik ke sorga, ya. Nah, kelanjutannya setelah Yesus naik ke sorga, apa sih yang terjadi? Yuk kita mau saksikan video berikut ini. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu.
mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Itu anak-anak kita udah saksikan ya video firman Tuhan hari ini, yaitu bagaimana ketika Yesus naik ke sorga. Minggu lalu kita udah sama-sama belajar ya. Yesus mati, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kubur. Ya, setelah Yesus bangkit dari kubur, berapa hari Yesus bersama dengan murid-muridnya? 40 hari anak-anak ya. Nah, setelah 40 hari, Yesus saat itu dikatakan ada di Betania, anak-anak ya. Yesus naik ke sorga, dan pada hari yang ke-10-nya, Yesus mencurahkan Roh Kudus ke dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sama-sama berkumpul di Yerusalem menunggu pencurahan Roh Kudus. Nah, anak-anak mungkin bertanya, Tante Desti, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu seperti apa? Roh Kudus itu kerjanya ngapain, Tante Desti? Nah, anak-anak ya, ketika Yesus naik ke surga, kita mungkin bilang, oh kalau Yesus naik ke surga berarti Yesus nggak ada lagi dong di dunia ini. Nah, supaya kita tidak sendiri, kalian kalau sedih, ada yang menghibur, nah dicurahkanlah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini sama kuasanya dengan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mata orang buta. Terus Tuhan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang mati. Ya, terus apalagi? Tuhan Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, Tante Desti, apakah Roh Kudus juga sama? Sama anak-anak. Roh Kudus ya, dia tinggal di dalam hidup kita yang percaya kepadanya, dan apa yang dialami pada zaman dulu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, karya Roh Kudus dalam diri kita pun dapat melakukannya. Contohnya anak-anak ya, ketika kita lagi berdoa ya, kita lagi berdoa, misalnya kita lagi mendoakan mama, misalnya mama lagi sakit. Kalau anak-anak sekolah minggu berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan yakin kepada Tuhan Yesus, nah Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu berkuasa anak-anak. Berkuasa supaya mama papa kita yang kita doakan mengalami pertolongan Tuhan. Nah, apalagi Tante Desti, kerjanya Roh Kudus ya. Roh Kudus juga menerangi hati kita. Ya, misalnya kita mau berbuat jahat nih, atau berbuat yang tidak baik. Misalnya kita melawan mama papa, ya. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus itu bakal ngingetin, Tante pinjem deh, misalnya nama Tante Desti ya. Kalau anak-anak takutnya nanti ada, oh Tante Desti kok nama aku, tapi nama Tante Desti aja. Misalnya nih, Tante Desti, dalam pikiran Tante Desti, Mama misalnya marahin Tante Desti nih. Wah, oh Desti, kamu ya bandel, gak mau dengeran, gak mau nurut. Nah, Tante Desti kalau nggak ada Roh Kudus dalam diri Tante Desti ngelawan. Mama marah-marahin aku, Papa marah-marahin aku nggak suka, aku nggak senang. Nah, tapi kalau ada Roh Kudus dalam diri Tante Desti, ketika Tante Desti dinasehatin sama Mama, sama Papa, Tante Desti nggak marah, tapi Tante Desti bilang, maaf ya Ma, maaf ya Pa, kalau mungkin sudah bohong atau mungkin sudah berbuat tidak baik. Nah, itu Roh Kudus bekerja anak-anak dalam diri kita. Bahkan kalau misalnya anak-anak lagi belajar nih ya, udah belajar, apalagi mau ujian, anak-anak ya kenaikan kelas, udah belajar sungguh-sungguh, semalaman udah belajar
belajar, pas besok ulangan, aduh kenapa aku lupa. Nah, kalau kita sebelum belajar kita berdoa dulu, minta Tuhan Yesus, Roh Kudus berikan aku daya ingat yang bagus supaya aku dapat mengerti, ya. Nah, Roh Kudus ini mengingatkan kita anak-anak. Misalnya tadinya udah ingat nih pelajaran ini, tapi pas mau ngerjain lupa. Kita berdoa, Tuhan kasih aku ingat, kemarin itu aku baca Tuhan. Nah, Roh Kudus ini membantu kita mengingat anak-anak. Makanya anak-anak kalau belajar di rumah berdoa dulu anak-anak ya. Masih ingat gak lagu sekolah minggu? Kawan-kawan ingatlah dulu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Nah, bukan hanya makan tidur bangun tidur, tapi anak-anak mau belajar berdoa sama Tuhan biar Tuhan kasih pinter, biar Roh Kudus juga selalu mengingatkan setiap pelajaran, ya. Nah, mau apa lagi berdoa? Mau pergi kemana-mana pun berdoa anak-anak ya. Karena apa? Kalau kita berdoa, maka Roh Kudus ini yang menyertai kita. Kita di kendaraan naik motor, misalnya dibonceng sama papa atau sama mama. Nah, Roh Kudus ini nanti menjaga kita anak-anak ya. Nah, menyertai kita supaya kita sampai di tempat tujuan kita dengan selamat. Nah, tadi diceritakan bagaimana para murid-murid, orang yang berkumpul, yang percaya, ketika 10 hari setelah Yesus naik ke surga, dikatakan api Roh Kudus tercurah ya. Di atas kepalanya ada api anak-anak ya. Tapi bukan berarti nanti kalau kita dipenuhkan Roh Kudus api di atas kepala, bukan ya. Tapi Roh Kudus ada di hati kita. Kalau kita ada Roh Kudus, anak-anak sekolah minggu juga semangat, menyanyi juga semangat ya, berdoa juga semangat. Gak malas-malas, nyanyi gak lemes-lemes ya. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita akan semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Ya, sekarang anak-anak kita mau ayat hafalan ya. Tetap semangat ya. Yuk kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat 8 anak-anak ya. Yuk, Kisah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul. Nah, berarti yang kelima dari Perjanjian Baru ya. Kalau Alkitabnya ada indeksnya, itu ada tulisannya KIS, KIS anak-anak ya. Kisah Rasul, Para Rasul 1 ayat 8, bagian A-nya saja ya. Jadi nggak panjang-panjang. Yuk kita mau baca sama-sama buat hafalannya ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ulang lagi. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Puji Tuhan anak-anak. Firman Tuhan cukup sekian. Kita percaya kalau kita ada Roh Kudus, anak-anak gak perlu sedih ya, berdoa. Roh Kudus yang menghibur kita, menemani kita, memberikan kita kekuatan ya. Puji Tuhan anak-anak. Ya, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ya, ikutin tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami telah dengar. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Papa, buat Mama. Tuhan, berkati orang tua kami. Berkati juga kakak, adik, dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas.
kita akan terima berkat dari Tuhan. Semua mata tetap ditutup, tangan diangkat ke atas. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dan Tuhan menyertai memelihara semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati iman percayamu, Tuhan Yesus memberkati masa depanmu, Tuhan Yesus jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan dan anak-anak kecintaannya Tuhan. Diberkatilah masa depanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekolah minggunya udah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, dengar-dengaran papa mama, baca firman Tuhan, berdoa selalu. Sampai jumpa minggu depan. Roh Kudus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.